Hai guys, selamat datang di Adiba Semari. Teman-teman nonton, jangan lupa tetap dulu ya. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama kita di Bob Family, masih dalam suasana lebaran. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Gimana lebarannya? Udah banyak dapat pertanyaan julid apa dari saudara-saudara? Kalau kita dapat pertanyaan apa? Apa ya? Kapan nambah anak lagi? Karena anaknya 3 cowok semua kan, disuruh nambah lagi yang keempat biar dapet cewek katanya. Gimana nih? Ya nanti aja lah. Gak usah dengerin orang lain. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya? Ini aja, seputar pertanyaan lebaran tuh biasanya orang kan suka basa-basi ya nanya anaknya udah berapa? Kalau yang udah punya anak tapi kayak kita nih cowok semua, kapan nambah anak cewek? Atau yang udah nikah 2 tahun, 3 tahun kok belum punya anak gitu kan? Terus atau nanya sekarang kerja di mana gitu ya. Intinya orang tuh pengen kepo aja gitu ya sama kehidupan, ya sama pencapaian gitu. Kita. Jadi kayak lebaran tuh kayak apa ya? Lebaran tuh kayak panggung gitu. Selama setahun tuh kita ngapain? Nah, pas lebaran tuh kayak ya udah diomongin kamu udah sampai mana gitu. Setahun itu udah ngapain aja, udah mencapai apa, udah punya apa aja gitu kan. Kayak momen buat kayak nunjukin gitu nggak sih? Nunjukin keberhasilan, pencapaian, ya macam-macam lah gitu ya. Ya, lagi-lagi balik lagi itu adalah kan rezeki ya. Iya. Setiap orang kan pasti rezekinya beda-beda dan setiap keluarga, setiap pasangan rezeki dan ujiannya pun beda-beda gitu. Ada yang Allah kasih kelebihan rezeki untuk gampang banget nih punya anak, tapi ternyata ada mungkin dari segi ekonomi mereka harus lebih berjuang gitu kan. Ada yang ternyata ekonominya bagus ya, penghasilannya cepet naiknya gitu, tapi ternyata Allah kasih ujian agak susah gitu untuk punya keturunan gitu ya. Ada yang ekonominya bagus, punya anaknya gampang, tapi ternyata dia ada masalah dengan mertuanya dan orang tuanya dan keluarganya gitu kan. Apalagi ada juga yang misalkan dikasih ekonominya bagus gitu ya, karir melejit, bisnis lancar, tapi susah punya anak gitu ya. Iya. Ya, jadi kita tuh nggak bisa membandingkan gitu ya, nggak bisa membandingin, bisa sama itu nggak bisa gitu. Kayak misalkan itu tuh si ini udah bisa gini. Nah, tapi kalau kamu masa masih gini-gini aja, nah, misalkan gitu ya. Padahal mah kan itu kan mereka lihatnya cuman kita yang ya sepenglihatan mereka aja. Padahal kita tuh udah ngapa-ngapain, udah usaha apa gitu yang nggak kelihatan gitu. Jadi ya nggak usah diambil pusing. Ya jangan mengukur kaki kita pakai suatu orang lain gitu kan, nilainya nggak akan masuk gitu. Dan juga gitu ya, misalkan ya rezeki itu kan gimana cara kita untuk memantaskan diri ya saat Allah melihat kita udah pantas gitu kan. Contoh gitu, kita pengen punya anak dikasih keturunan gitu, tapi Allah kan ngelihat kayaknya nih orang belum pantas deh gitu kan, karena misalkan belum siap gitu misalkan dari segi finansial belum siap, atau dari segi waktu ya, atau dari pemikiran, dari ilmu gitu kan, ilmu ngurus anaknya kurang gitu kan, masih cuek sama sekitar. Gimana Allah mau kasih keturunan kalau dia ternyata ya mikirin diri sendiri aja tuh kayak masih bodo amatan gitu kan. Gimana Allah mau kasih kepercayaan? Kayak contohnya kita pengen punya rumah gitu, tapi ternyata dengan tempat tinggal kita yang sekarang aja kita belum bisa merawatnya dengan baik gitu. Kita masih malas-malasan ngebersihin ya kan, masih cuek sama lingkungan, biarin aja rumah berantakan. Gimana Allah mau kasih rumah yang bagus gitu ya, rumah yang besar gitu. Terus kayak misalkan kita pengen sehat gitu, pengen hidup sehat, tapi kita masih suka jajan sembarangan, masih suka makannya nggak teratur ya kan. Gimana Allah mau ngasih rezeki sehat gitu buat kita. Jadi rezeki itu gimana cara kita untuk memantaskan diri saat kita udah pantas, maka Allah akan memberikan gitu ya rezeki itu. Terus sebagai contoh lagi, misalkan nih kita bertanya nih kepada diri sendiri, kok Allah belum ngasih kita mobil ya, padahal kita tuh
apa ya, nganggapnya kayak pengen punya mobil gitu misalkan ya. Nah, ya bisa aja kan kalau misalkan nih Allah misalnya ngasih mobil, apa kita ini udah sanggup gitu. Misalkan kan ada Biaya perawatan. tek-tek bengeknya gitu, kayak misalkan perawatannya. Misalkan yang nyicil, cicilannya kuat apa enggak gitu kan. Ya pokoknya Rumahnya punya garasi atau enggak Ya, gitu kan. itu. Jangan sampai kita punya mobil nggak punya tempat parkir, jadi malah ngerugiin orang gitu kan. Iya. Numpang parkir depan rumah orang, jadi jalanannya sempit, kayak gitu-gitulah ya. Iya, jadi banyak lah, pokoknya banyak hal kenapa Allah tuh belum ngasih ini padahal kita pengen gitu. Karena Allah tuh tahu yang kita butuhin, bukan yang kita pengenin gitu ya. Ya jadi intinya sih ya bersyukur aja ya, bersyukur Bersyukur aja. dengan apa yang udah kita dapatkan sekarang, kemudian ya terus memantaskan diri gitu saat kita menginginkan sesuatu tapi kok belum datang nih, belum dapat nih, ya udah terus pantaskan diri gitu untuk mendapatkan itu gitu ya. Jadi yang belum punya anak ya kan, semangat terus ikhtiarnya, pantaskan diri, perbanyak ilmunya gitu ya. Jadi apa ya, kebahagiaan itu nggak diukur dari apa yang belum kita punya gitu. Misalkan oh nanti aku akan bahagia kalau aku punya anak nih, hidup kita akan lebih bahagia gitu. Iya. Nggak juga gitu loh, nggak juga gitu, nggak juga dengan punya anak hidup kita akan jadi lebih bahagia. Enggak, belum tentu. Bisa juga kalau kita yang nggak siap, anak kan malah bikin apa sih repot banget, dikit-dikit nangis, dikit-dikit rewel segala macem gitu ya. Gitu, jadi jangan mengukur kebahagiaan dengan apa yang belum kita punya gitu. Syukuri aja apa yang ada saat ini, dan bahagia itu ya kita yang ciptain sendiri nggak sih? Iya. Ya kan, dari hal-hal kecil gitu, dari kelapangan hati dan kebersyukuran dalam menerima setiap keadaan, maka bahagia itu akan datang gitu. Dan kita berdua ngomong kayak gini bahwa bukannya kita udah ngerasa yang paling bahagia, yang paling bersyukur, enggak gitu. Kita ya untuk sebagai pengingat juga ya bagi diri kita gitu. Dengan kondisi kita yang sekarang tuh, kita dibilang udah enak, sebenarnya dibilang enak juga belum ya, karena memang ya setiap orang beda-beda sih ya. Dari kebetulan ya, kalau bukan kebetulan juga ya, kalau keluarga kita tuh emang alhamdulillah gitu ya, anak-anak dikasih sama Allah, dikasih anak-anak sehat, kitanya juga sehat, bisa banyak bareng-bareng gitu, banyak waktu bareng. Cuman emang ada juga kekurangannya gitu ya. Ada juga hal-hal yang masih harus kita perjuangin Iya. gitu. Masih ada juga yang harus Iya. diperjuangin. Ya gitu. struggle-nya beda-beda setiap keluarga ya. Rezekinya beda-beda, struggle-nya beda-beda. Jadi kita nggak bisa membanding-bandingkan. Enaknya dia gampang punya anak gitu. Enaknya dia karirnya bagus, bisnisnya sukses. Enaknya dia, kita kan cuma lihat yang indah-indahnya aja gitu. Iya. Karena orang kan pasti akan memperlihatkan yang bagus-bagusnya, ngapain yang sedih-sedihnya diliatin gitu kan ke Iya. orang. Jadi yang sedih-sedihnya kita simpen aja sendiri gitu. Iya. Ya mungkin ya itu aja kali ya obrolan Sebagai kita ya. opening gitu ya. Nanti Baik. kedepannya kita akan banyak sharing tentang ya kehidupan sehari-hari, parenting gitu kan, tentang keluarga dan lain-lain gitu Ya kan. obrolan-obrolan santai random gitu kan. Oke, gitu aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah yang udah nonton. menyimak gitu kan. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.